Video kali ini masih akan membahas tentang kesalahan-kesalahan fatal ketika kita menjadi member MSC. Jadi kemarin itu belum selesai dan saya akan lanjutkan di video ini. Jadi simak terus video ini hingga selesai ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu, jangan lupa subscribe YouTube channel saya di Ira MSC Ternate. Mohon dukungannya karena setiap subscribe yang kalian berikan itu sangat membantu saya dan selalu membuat saya bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang insya Allah akan bermanfaat buat kalian, khususnya member MSI. Baiklah, kesalahan fatal berikutnya adalah tidak fokus. Tidak fokus di sini bisa jadi misalnya postingannya itu tidak konsisten. Misalnya hari ini kalian posting produk MSC, kemudian besok kalian posting produk A, kemudian besoknya lagi posting produk B, kemudian besoknya posting lagi MSC. Nah, ini sangat tidak bagus, apalagi buat kalian yang sudah punya member. Jadi kalau kalian sudah punya member terus Anda tidak fokus seperti ini, maka Anda juga pasti member Anda pasti juga bingung. Ini sebenarnya orang offline saya bagaimana sih, kemarin jualan ini, kemarin jualan ini. Jadi di situ member kalian pun pasti tidak akan bersemangat. Dan saya yakin kalau seperti ini cara kalian tidak akan cepat berhasil di MSC. Kenapa? Karena fokus di MSC itu ibaratnya kita menuju suatu tempat dan menggunakan dua kendaraan. Bagaimana kira-kira teman-teman coba bisa bayangkan kalau misalnya kita gonta-ganti mobil, habis naik mobil ini terus turun lagi kita ganti mobil ini, itu akan lambat. Kenapa? Karena kita tidak fokus. Kalau tidak fokus berarti kita membutuhkan waktu yang lama, sedangkan orang fokus saja di MSC, prosesnya itu kadang masih banyak yang harus kita lalui, apalagi kalau kita tidak fokus. Jadi itu tidak baik sekali. Jangan seperti ini, harus fokus di MSC, dan insya Allah kalau kalian fokus di MSC hasilnya juga akan fokus atau hasilnya akan cepat bisa kalian dapatkan. Kemudian kesalahan fatal berikutnya adalah berpikiran buruk kepada upline. Jadi ini banyak sekali yang saya dengarkan cerita dari teman-teman. Ada yang cerita bahwa ternyata membernya itu berpikiran negatif ke dia, katanya kemarin HP-nya cair, terus katanya sampai membernya bilang dia cair karena gara-gara saya, karena saya yang action. Tidak boleh seperti itu. Jadi ini salah satu pesan juga dari top leader, jangan pernah Anda pusingi upline Anda, apalagi kalian memusingi rezekinya. Itu sangat tidak baik. Kenapa? Karena di MSC sudah sering saya jelaskan bahwa siapa yang bekerja itu yang dibayar, bukan siapa yang duluan join itu yang banyak bonusnya. Jadi ketika ada orang yang berpikir bahwa apa yang didapatkan oleh offline-nya adalah hasil dari dia, karena dia berada di bawahnya, jadi offline-nya enak. Biarpun misalnya kalian punya jaringan 1000 kiri, 1000 misalnya begini, di sini jaringan kalian sudah ada 10.000, terus jaringan di sini masih anggaplah baru sekitar 600. Terus kalian berada di sini. Kalau kalian di sini, biarpun apply di atas jaringan kalian itu sudah sampai 1000 atau seberapa itu banyaknya, tapi kalau upline kalian tidak bisa mengimbanginya, itu juga tidak bisa cair rewardnya. Jadi sebenarnya sih tidak bagus sekali sih kalau menurut saya, karena setiap orang di MS itu punya jaringannya masing-masing. Kita lah yang bekerja, kita yang mendapatkan, dan pokoknya tidak baik sekali loh kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, berpikir bahwa apa yang didapatkan offline-nya, upline kalian itu karena hasil kerja kalian. Itu sangat tidak bagus. Kenapa? Karena begini, ya syukur deh kalau misalnya kalian bekerja action terus misalnya upline kalian mendapatkan poin tambahan, ya itu kan rezeki dia, karena dia yang duluan join di MSC kemudian mendapatkan Anda. Dan ingat, kata top leader kita Ibu Haji Andiin, itu tidak baik, sama sekali tidak baik, karena itu bisa jadi nanti
ada hukum karma yang bisa kalian dapatkan. Artinya ketika Anda juga nanti punya member dan tiba-tiba member kalian juga berpikir seperti itu, pasti kalian juga tidak enakan. Jadi makanya kemarin ada yang sempat curhat begitu, member saya katanya dia bilang, oh kamu tuh dapat bonus karena saya yang bekerja. Sama sekali tidak. Saya bilang tadi, meskipun jaringan sebelah itu sudah banyak, tapi kalau sebelahnya lagi tidak diimbangi oleh kerja keras dari upline kalian, itu juga tidak akan cair. Jadi tetap DMS itu siapa yang bekerja itu yang dibayar. Jadi stop berpikiran negatif kepada upline. Jadi ini saya juga mungkin saya dapatkan dari orang-orang yang selalu menolak saya ketika saya mengajak mereka join. Mereka selalu berpikir bahwa saya mengajak mereka untuk join agar saya berbonus. Jadi saya tuh selalu berusaha, saya selalu action, saya berusaha untuk membuktikan bahwa meskipun mereka orang-orang yang saya ajak itu belum join, alhamdulillah saya sudah bisa merasakan bonus. Bukan bonus banyak. Jadi artinya apa? JMS itu sekali lagi saya bilang bukan karena orang lain kita berbonus. Itu sebenarnya poin dari upline dari downline itu hanya sebuah bonus plus saja. Yang inti dari utama dari MS itu kita sendiri yang harus bekerja. Kalaupun misalnya kita punya member yang aktif, itu kan juga karena dari kita juga, artinya itu setimpal lah. Karena kita rekrut dia, karena kita bina dia, seperti itu. Jadi stop berpikiran negatif kepada upline Anda. Mari kita berpikiran positif. Kita harus bersyukur bahwa dengan upline Anda adalah orang yang sudah mempertemukan Anda di bisnis luar biasa ini. Ingat, jangan pusingi rezeki upline Anda, karena kita semua itu sudah punya porsi rezeki masing-masing, dan di MS itu sangat tidak ada yang namanya kita berbonus karena hanya semata-mata karena jaringan di bawah kita. Itu semua murni karena kita juga bekerja keras. Dan fatal berikutnya adalah malas komen di grup. Jadi ini pengalaman pribadi saya sebelumnya, dulu awal-awal bikin grup itu, terus sudah banyak member di dalam, ternyata mereka itu menganggap grup itu sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang hanya mengganggu, bahkan seperti itu. Ada yang mengeluarkan diri dari grup karena menurut mereka grup itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu. Setiap saat ada pemberitahuan, harus sabar. Jadi kemarin itu saya sempat juga down waktu sering sudah sapa orang di grup yang jawab cuma 1-2 orang. Terus misalnya saya kasih sebuah isu di dalam grup, saya minta tanggapan, tidak ada tanggapan. Saya kadang mau baper juga di situ, tapi upline saya mengingatkan bahwa kita sebagai leader tidak boleh baper, dan terserah mereka kalau mereka tidak mau menanggapi. Yang penting kita sebagai leader sudah melakukan kewajiban kita, sudah memberi salam setiap pagi, sudah memberikan ilmu. Padahal tujuan dari grup itu adalah untuk menjaga semangat kita. Jadi saya itu paling semangat sekali di grupnya RC Tahir, karena di situ berisi orang-orang yang full semangatnya, yang selalu ketika kita misalnya posting closingan, ketika kita bertanya di situ tanggapannya sangat fast respon. Jadi di situ kayak apa ya? Kita tuh kayak terpacu sekali semangatnya karena di situ responnya sangat bagus. Beda dengan di grup-grup yang orang-orangnya mungkin masih mindsetnya belum terbuka, mereka masih menganggap bahwa grup itu sesuatu yang mengganggu. Ada juga orang yang berpikir bahwa grup itu sesuatu yang tidak penting, padahal grup itu tujuannya untuk menjaga semangat. Makanya kemarin ketika ada member saya yang curhat, saya itu jauh dari kamu, jadi saya itu tidak bersemangat, saya down. Saya bilang makanya rajin komen di grup supaya kita itu saling mengenal, supaya kita bisa saling memberikan motivasi di dalam grup. Jadi tujuan dari grup itu adalah untuk menjaga semangat, saling berbagi ilmu, saling membagi motivasi. Kayak misalnya closing, ada si A closing, dan kita lihat, wah saya juga harus. Apalagi kemarin saya itu sebenarnya mau banyak sekali buat challenge di grup, tetapi karena kadang saya sudah membuat tetapi tidak ada yang, bahkan tidak ada yang menanggapi itu, atau cuma ada 1-2 orang. Di situ saya kadang agak malas juga sih. Jadi sebenarnya
kekuatan kita di MS itu adalah tim. Tim itu berada dalam grup. Jadi kalau misalnya di grup kalian tidak malas untuk komen, maka kekuatan tim juga tidak akan bertambah. Beda sekali auranya seperti di timnya, di grupnya RC Tahir. Di situ berisi orang-orang yang sangat bersemangat komen. Bahkan RC Tahir mewarning kita kalau kita tidak mau, kita malas komen meskipun hanya sekedar stiker, kita akan dikeluarkan. Jadi buat kalian member-member MSI, hargailah grup yang sudah ada, isilah grup kalian itu, postinglah closing yang kalian di situ, bagi-bagi semangat kalian di situ, dan hargailah apa yang sudah kami usahakan buat kalian. Sukses kalian itu adalah milik kalian sendiri. Kami hanya mengarahkan. Jadi kalau kalian komen, sekedar komen saja di grup, malas, bagaimana kalian bisa sukses? Hanya sekedar mengirim stiker atau menjawab salam saya susah, jangan berharap untuk sukses di MSI. Jadi saya berharap semoga kita semua member MSI bisa memanfaatkan grup yang ada, dan supaya menjaga semangat kita selalu bersemangat dalam menjalankan bisnis MSI ini. Baiklah, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dikoreksi, karena saya di sini memberikan ilmu seperti ini bukan karena saya merasa sudah sangat pintar atau sudah merasa sangat berilmu, tetapi saya berusaha untuk bertukar pikiran sesama member MSI yang masih jauh dari kata jauh dari kata banyak ilmu. Kita di sini saling tukar ilmu saja, saling tukar informasi, semoga bisa bermanfaat. Jadi terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga setiap kali saya mengupload video terbaru, kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.